Aku ini jangan takut. Inilah sampan bersama saya Pater Domikevi SVD. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan berlayar menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Yang Maha Kuasa. Saudara-saudariku terkasih, perjalanan turne Natal tahun 2021 kali ini, kami berusaha untuk menempuh jalan darat. Mungkin ini baru pertama pelayanan melalui darat untuk 23 stasi yang berada di hulu Katingan dan hulu Sungai Seruyan. Perjalanan pergi dan pulang menempuh jarak 2.600 km. Dan itu dilakukan setiap hari, harus berpindah dari suatu desa ke desa yang lain. Hal yang menarik bukan soal jaraknya, tetapi soal kondisi jalannya. Tidak pernah terbayang bahwa kami harus melewati jembatan yang sebelah kiri dan kanannya sudah amblas, dan kita harus berjalan di atas kayu bulat, kayu benuas sebesar drum. Dan itu mengandaikan posisi bannya sudah harus berada di atas kayu ketika kita dari ujung jembatan. Setelah melewati semua jalan yang rusak, licin, turunan dan tanjakan, tiba di stasi pertama, saya berusaha untuk mencubit tangan saya. Apakah ini mimpi atau nyata? Mengapa demikian? Karena diliputi oleh rasa takut yang amat sangat ketika melewati jembatan-jembatan tersebut. Saya tidak percaya bahwa kami bisa melewatinya. Namun ketika cubitan itu terasa sakit, saya baru sadar bahwa ternyata kami mampu melewati tempat yang menantang itu. Saudara-saudariku terkasih, saya hanya berpikir bahwa ini pekerjaan Tuhan. Seandainya bukan, entah apa yang akan terjadi. Dan segalanya dipermudah, segalanya diperlancar. Maka saya boleh mengatakan Tuhan menyertai kami. Saudara-saudariku terkasih, hari ini Tuhan melalui sabdanya mengenalkan dirinya. Aku ini, jangan takut. Hal ini dikatakan Yesus ketika para muridnya sedang diombang-ambingkan oleh gelora air karena angin sakal. Mereka ketakutan dan sepertinya tidak ada harapan. Yesus menyaksikan pergumulan dan perjuangan mereka melawan badai tersebut. Karena Yesus berada di situ dan merasakan pergumulan mereka, Yesus hadir dan memperkenalkan dirinya kepada para muridnya. Aku ini, jangan takut. Seketika itu juga Yesus berada di dalam perahu tersebut dan angin pun redalah. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Itulah jalan Tuhan.
dalam setiap pergumulan hidup manusia. Kita bergumul dalam gelora persoalan kita masing-masing, seolah-olah tanpa harapan. Tetapi toh kita bisa melewati semua itu. Itu suatu pertanda dan suatu ajakan bagi kita untuk mengakui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Ia begitu mengasihi kita. Terhadap hal yang baik, terhadap pergumulan hidup, untuk mendapatkan hal yang benar, Tuhan pasti menyertai dan menuntun kita sampai akhir. Saudara-saudariku terkasih, para murid diombang-ambingkan oleh badai, padahal baru saja mereka menikmati mujizat Tuhan. Dan ketika selesai mujizat Tuhan dalam perbanyakan roti itu, setelah mereka kenyang, mereka berjalan tanpa bertanya, Tuhan ada di mana? Atau di manakah Tuhan? Dan ketika mereka berjalan dalam kesombongan dan keangkuhan mereka, terutama karena mereka telah kenyang, persoalan baru mulai muncul. Dan Tuhan pun tetap ada dalam perjalanan mereka. Mentalitas para murid adalah mentalitas manusiawi kita, di mana ketika kita merasa kenyang, merasa hidup lagi aman, kita tidak pernah bertanya di manakah Tuhan. Kita tidak pernah mencarinya. Kita baru mencari Tuhan atau berseru-seru kepadanya ketika berbagai macam masalah mulai melilit kehidupan kita. Ada banyak mujizat yang sudah kita terima dari Tuhan, banyak berkat yang kita terima, dan semestinya berkat-berkat itu direfleksikan dan disadari agar hati kita tidak degil dan mencari Tuhan hanya pada saat sedang butuh atau susah. Saudara-saudari terkasih, bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan hadir dan meneguhkan kita agar jangan takut? Caranya sangat sederhana. Marilah kita saling mengasihi, karena dalam kasih tidak ada ketakutan apapun. Kita bisa melakukan hal apapun yang benar, dan Tuhan akan membantu kita mendayuh bahtera kehidupan kita sampai akhir. Semoga Tuhan memberkati kita semua.